Menjadi murid Sekte Danyang, saya juga tidak tahu banyak tentang itu. Lin Qingtan terjebak dalam kebingungan. Dia benar-benar tidak banyak berpikir sebelumnya, sebelum Lu Yun kembali, dia merasa bahkan praktisi seni bela diri pun berada di luar jangkauan, apalagi praktisi. Untungnya sekarang, dia tidak hanya menjadi seorang kultivator, tetapi juga diundang untuk bergabung dengan Sekte Danyang. Lin Qingtan sangat ragu-ragu. Alasan mengapa dia memilih menjadi seorang praktisi adalah menggunakan Qi untuk mengangkut akupuntur. Setelah memiliki Qi, tingkat akupunkturnya akan meningkat secara kualitatif. Intinya adalah untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Lin Qingtan tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan sekte tersebut. Semuanya sangat tidak terduga, jadi dia tidak bisa mengetahui jawabannya sekarang. Lu Yun tidak mendesaknya, tapi berkata dengan nyaman, tidak apa-apa, saudari kedua, hanya itu yang aku tanyakan. Tidak akan terlambat untuk membuat keputusan setelah kamu pergi ke Sekte Danyang. Anda harus pergi ke Sekte Danyang. Anda harus mendapatkan teknik hati Kaisar Qing. Dan itu harus dilakukan dengan cepat. Pertama, karena Lu Yun tidak tahan lagi melihat Lin Qingtan kesakitan. Alasan kedua adalah jika kuali Qing di Xuanhuo keluar setiap malam, pasti akan menarik lebih banyak pembudidaya, yang merupakan masalah besar. Adapun apakah dia ingin menjadi murid Sekte Danyang, itu semua tergantung pada keinginan pribadi Lin Qingtan. Jika dia menolak, Sekte Danyang tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dengan dewa jahat seperti Lu Yun yang melindunginya, siapa yang berani memaksa adiknya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan? Bahkan ketika Yesus datang, Lin Qingtan kembali dan memberitahu Ye Qingcheng apa yang terjadi malam itu. Kapanpun dia tidak bisa mengambil keputusan, dia akan menanyakan pendapat kakak perempuan tertuanya. Baru pada saat itulah Ye Qingcheng mengetahui bahwa Lin Qingtan telah tinggal di Aula Xinglin beberapa malam terakhir ini bukan untuk mempelajari resep baru, tetapi karena rasa sakit yang disebabkan oleh kuali Qing di Xuanhuo, dan dia tidak ingin saudara perempuannya khawatir. Ye Qingcheng memiliki wajah cemberut dan mengutuk dengan sedih, Lin Qingtan, kamu benar-benar idiot. Jika ini terjadi lagi di masa depan dan kamu berani menyembunyikannya dariku, jangan salahkan aku karena menyangkal kamu sebagai saudara perempuanku. Lin Qingtan segera meminta maaf dan membujuknya untuk waktu yang lama sebelum wajah Ye Qingcheng terlihat sedikit lebih baik. Keduanya berbicara tentang Sekte Danyang lagi. Ye Qingcheng terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menarik Lin Qingtan ke dalam kamar dan menutup pintu untuk mencegah Lu Yun menguping. Mereka bersaudara ingin berbisik. Kak, apa yang ingin kamu katakan padaku? Kenapa kamu begitu misterius? Memasuki ruangan, Lin Qingtan bertanya pada Ye Qingcheng dengan heran. Ye Qingcheng tampak serius dan bertanya, apa pendapatmu tentang Lu Yun kecil? Pertanyaan ini membuat Lin Qingtan tertegun sejenak. Lu Yun kecil selalu menjadi adik kesayangan mereka. Mengapa kakak perempuan tertua tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Ye Qingcheng berkata, yang saya maksud adalah pengembangan bakat. Kultivasi bakat. Lin Qingtan mengerutkan alisnya yang indah dan menjawab, bakat adik laki-laki saya sebagai seorang kultivator sangat kuat. Kami bisa menjadi kultivator karena berkah dari adik saya. Meskipun mereka telah menjadi seorang kultivator belum lama ini, mereka dapat merasakan bahwa bakat kultivasi Lu Yun sangat mencengangkan, jika tidak mungkin dia mencapai prestasinya saat ini di usia lebih dari 20 tahun. Apalagi tadi malam, Lu Yun dengan mudah membunuh kultivator inti emas, yang membuktikan bahwa dia sangat-sangat kuat. Bagaimana mungkin Lin Qingtan tidak melihatnya? Sekarang sudah benar. Ye Qingcheng tiba-tiba berkata, karena kamu juga tahu bahwa bakat kultivasi Xiao Lu Yun sangat kuat, tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian apa yang akan dia raih di masa depan, tapi... Dia berhenti. Mata indah berbinar. Lalu dia berkata, ini pastinya tidak berhenti sekarang. Faktanya, Ye Qingcheng selalu memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran ini muncul ketika dia melihat Xiao Lu Yun membunuh Wilson tingkat Dewa Amerika yang pertama. Xiao Lu Yun adalah seekor naga. Masa depannya seharusnya menjadi milik bintang-bintang di laut, tetapi untuk melindungi saudara perempuannya, dia rela terjebak di kolam kecil. Xiao Lu Yun mungkin tidak menyesal, tapi Ye Qingcheng tidak bisa melakukannya, dan dia merasa bersalah. Seharusnya naga itu masuk ke laut, bukannya bersembunyi di jurang seperti sekarang. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, ketika Xiao Lu Yun benar-benar lepas landas, apakah saudara perempuannya dapat mengimbangi Xiao Lu Yun? Ye Qingcheng memberitahu Lu Yun sebelumnya bahwa dia juga ingin bergabung dengan sekte pencuri. Dia jelas tidak bercanda, dia hanya ingin memperpendek jarak dengan Lu Yun tanpa menundanya sebanyak mungkin. Meski hanya berada di sisi Xiao Lu Yun, membantunya melakukan pekerjaan serabutan, mengobrol, punya bayi. Adapun sekte mana dia bergabung, tidak masalah sama sekali. Yang penting adalah mengimbangi Xiao Lu Yun. Ye Qingcheng sudah lama ingin berbicara dengan beberapa saudari tentang masalah ini untuk melihat apakah mereka ingin puas dengan status quo atau apakah mereka siap untuk maju bersama Xiao Lu Yun. Karena Lin Qingtan berinisiatif untuk berbicara dengannya tentang topik ini hari ini, Ye Qingcheng mengungkapkan pemikirannya. Lin Qingtan berpikir keras. Dia mengerti maksud Ye Qingcheng. Dan poin lainnya adalah keterampilan mereka dan keterampilan Lu Yun berasal dari sumber yang sama, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi masing-masing, ramuan palsu di dantian Lu Yun juga akan bertambah kuat. Ini setara dengan membantu Lu Yun meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, para suster tidak akan keberatan jika Lu Yun memanfaatkan Qi mereka.
Kakak kedua, sebenarnya aku sangat iri padamu. Kamu memiliki tripod harta karun setelah kamu menjadi seorang kultivator, dan sekarang sebuah sekte mengundangmu untuk bergabung. Peluang besar ini berada di luar jangkauanku. Ye Qingcheng selalu memiliki penampilan yang dingin dan kepribadian yang kuat, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan matanya menjadi gelap, samar-samar menunjukkan rasa kehilangan. Melihat kakak perempuan tertua seperti itu, Lin Qingtan tidak tahu bagaimana menghiburnya sejenak, jadi dia hanya bisa berkata, "Kakak, kami pasti bisa mengimbangi adik laki-lakiku." Dia sudah mengambil keputusan. Bergabunglah dengan Sekte Danyang. Menjadi murid Sekte Danyang. Premisnya adalah Sekte Danyang tidak dapat mengganggu kebebasannya, karena tujuan utamanya adalah untuk lebih dekat dengan Xiao Luyun, bukan untuk dipisahkan darinya. Pada saat ini, Luyun sedang duduk di sofa di ruang tamu, melihat ke pintu Ye Qingcheng yang tertutup, merasa tertekan. Apakah kamu tidak terbiasa? Apakah kamu tidak terbiasa? Apakah Anda mulai waspada terhadap saya? Aku tahu kamu pasti memuji ketampananku di kamar. Jika kamu ingin memujiku, lakukan secara langsung. Aku tidak akan menertawakanmu. Luyun memiliki pikiran yang liar. Pada saat ini, Wang Bining tiba-tiba muncul dari belakang sofa, dan ketika Luyun tidak memperhatikan, dia dengan cepat mencium pipinya. Luyun tidak menghindarinya, terutama karena aku terlalu malas untuk bersembunyi. Wang Bining berhasil melakukan serangan diam-diam dan berkata dengan bangga, "Hei, Xiao Luyun, kamu bersembunyi, kamu terus bersembunyi, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada istri saudara perempuan kelimamu sekarang?" Luyun memutar matanya, membosankan. Membosankan. Wang Bining segera menjadi marah dan berkata dengan sengit, "Aku menciummu, tetapi kamu berani mengatakan kamu bosan. Menurutku kamu telah melayang ke langit, Luyun kecil." Luyun mengabaikannya. Wang Bining menolak menyerah dan mengganggu Luyun, berkata, "Minta maaf. Mengapa saya harus meminta maaf kepada Anda? Di mana kesalahanku?" Luyun benar-benar tidak bisa berkata-kata, mengira gadis kecil ini menjadi gila lagi. Berdasarkan prinsip melakukan lebih banyak hal daripada melakukan lebih sedikit, dia berkompromi dan berkata, "Maaf, kakak keempat. Apapun kesalahannya, minta maaf saja." Tambahkan kata istri. Wang Bining tidak puas dan berkata dengan tangan di pinggul. Petik 2, petik 2. Tambahkan atau tidak, maaf, istri saudara perempuan keempat. Luyun terlalu malas untuk berdebat dengan gadis ini, jadi dia harus memanjakannya. Hidung mungil Wang Bining berkerut, "Hah, cukup banyak. Ngomong-ngomong, di mana kakak perempuan tertua dan kedua? Aku baru saja melihat mereka di ruang tamu." Luyun melirik tanpa daya ke kamar Ye Qingcheng. Wang Bining mengikuti garis pandang Luyun dan melihat pintu ditutup. Dia segera menunjukkan senyuman ambigu dan berkata, "Saya mengerti, saya mengerti." Kedua wanita itu sangat lucu ketika mereka menutup pintu begitu rapat di siang hari bolong. Setelah mengatakan itu, dia dengan main-main berjalan mendekat dan mengetuk pintu. "Wei Hao." Ye Qingcheng membuka pintu, melihat Wang Bining, dan tiba-tiba menariknya masuk, lalu membanting pintu lagi, mengisolasi Luyun. Petik 2, petik 2. Oke, sekarang tiga lelucon lucu. Mereka bertiga tinggal di kamar untuk sementara waktu, dan Ye Qingcheng mengulangi kepada Wang Bining apa yang baru saja dia katakan kepada Lin Qingtan. Ketika itu keluar, suasana hati Wang Bining juga menjadi sangat rumit. Lin Qingtan datang untuk duduk di sebelah Luyun dan berkata, "Adik, saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Danyang. Ayo kita pergi ke Kunlun kapan-kapan." Luyun menatap Ye Qingcheng dalam-dalam dan menebak bahwa itu pasti pekerjaan psikologis yang dilakukan Ye Qingcheng untuknya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku akan menemanimu sepanjang proses." Dia sebenarnya mendukung keputusan Lin Qingtan, lagi pula ini adalah peluang besar. Maka urusan keluarga Xiao hanya bisa ditunda sementara. Luyun berpikir dalam hatinya. Dia awalnya ingin pergi ke Capital Martial Arts League untuk menemukan keluarga Xiao setelah menyelesaikan aliansi pembunuh dewa untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang Liu Qingtian. Siapa sangka hal itu akan terjadi secara tiba-tiba. Sekarang jelas bahwa situasi Lin Qingtan lebih mendesak, jadi masalah menemukan pengalaman hidup Liu Yan hanya dapat ditunda untuk saat ini. Bagaimanapun, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya tidak terburu-buru. Luyun memutuskan bahwa untuk mencegah Lin Qingtan menderita lebih banyak rasa sakit yang disebabkan oleh Qingding, dia akan membawanya ke Sekte Danyang di Gunung Kunlun hari itu. Liga Seni Bela Diri Ibu Kota. Di kantor pemimpin aliansi, Xiao Che melihat dokumen di tangannya dengan ekspresi yang sangat jelek. Di seberangnya berdiri dua sosok. Salah satunya setinggi pohon pinus dan berwajah tegas. Itu adalah Tiangu, salah satu dari 36 penjaga Balai Tianzan yang datang menemui Xiao Che sebelumnya. Orang lainnya adalah Qiu Yutang. Meskipun pemimpin aliansi ibu kota bukanlah Xiao Che dan pemimpin paviliun bayangan bukanlah Qiu Yutang lebih dari 20 tahun yang lalu, keduanya saling kenal karena mereka pernah berurusan satu sama lain. Ketika dia melihat Qiu Yutang, buronan kriminal tingkat SSS, melangkah masuk, dia terkejut. Siapa yang tahu bahwa orang yang mengikutinya adalah penjaga Tiangu? Xiao Che secara naluriah menyadari ada yang tidak beres. Seperti yang diharapkan, sebuah dokumen yang dibuat oleh Istana Tianzhen dan ditandatangani serta disegel oleh pemimpin kerajaan naga nomor 1 diserahkan kepada Xiao Che.
Isi dokumen tersebut adalah tentang pendirian kantor pengadilan Wumeng, dan penanggung jawab sementara kantor pengadilan ini adalah Qiu Yutang, mantan buronan kriminal tingkat SSS. Tindakan ini membuat Xiao Ce lengah. Kantor penghakiman Aliansi Bela Diri berada langsung di bawah Istana Tianzhen dan memiliki kekuasaan pengawasan atas semua anggota Aliansi Bela Diri Kerajaan Naga, termasuk para pemimpin 5 divisi utama dan aliansi umum di ibu kota. Dengan kata lain, Qiu Yutang, mantan buronan penjahat, kini memiliki kekuatan lebih dari Xiao Ce. Tentu saja Xiao Ce merasa tidak senang. Tapi betapapun sedihnya dia hanya bisa menelan nafas ini. Pembentukan kantor penghakiman Aliansi Bela Diri adalah keputusan Istana Tianzhen. Kali ini Tiangu datang ke sini bukan untuk berkonsultasi dengan Xiao Ce, tetapi untuk mengumumkan masalah tersebut kepadanya. Tentu saja Xiao Ce tidak berani membantah. Setelah Tiangu dan Qiu Yutang pergi, Xiao Ce akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia meninju meja dengan wajah muram dan mengumpat dengan marah, sialan. Kemudian, Xiao Ce pergi dengan tergesa-gesa dan kembali ke rumah Xiao tanpa berhenti sejenak. Dia mendatangi seorang lelaki tua berambut putih dan reyot dan memberitahunya tentang hal ini. Orang tua berambut putih ini adalah ayah Xiao Ce dan mantan pemimpin Capital Martial Arts League, Xiao Wuhai. Setelah dia mendengarkan cerita Xiao Ce, terjadi keheningan beberapa saat. Tiba-tiba, ledakan, beberapa meter jauhnya, seekor singa batu yang membawa manik-manik setinggi setengah manusia meledak dengan aneh dan berubah menjadi bubuk batu di tanah dalam sekejap. Pisahkan hal-hal, rambut putih Xiao Wuhai bergetar, dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Dia mencibir dan berkata, haha, betapa kantor penghakiman Aliansi Bela Diri, sungguh Istana Tianzang, beraninya kamu menindas keluarga Xiaoku, kamu benar-benar berpikir bahwa dia, Raja Tianzhen, adalah Raja Kerajaan Naga. Praktisi, jika Lu Yun ada di sini, dia pasti bisa merasakan bahwa pemimpin lama Liga Seni Bela Diri Ibu Kota, Xiao Wuhai, sebenarnya adalah seorang kultivator. Xiao Ce tampak rumit, ia teringat bahwa ayahnya dahulu kala tidak seperti ini. Dalam kesan masa kecilnya, ayahnya selalu menjadi sosok yang baik hati. Hingga suatu hari lebih dari 20 tahun yang lalu. Temperamen Xiao Wuhai tiba-tiba berubah drastis, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, dan kekuatannya juga meningkat secara misterius. Xiao Ce tidak berani bertanya lagi, dan dia tidak menjawab Xiao Wuhai. Pada saat ini, Kunlun, Sekte Danyang, Lu Yun telah membawa Lin Qingtan ke kaki gunung sekte tersebut. Baru setelah itu dia harus mengagumi kebijaksanaan Muping. Kunlun sangat besar sehingga petanya tidak berfungsi sama sekali. Jika bukan karena token giok identitas Muping sebagai panduan, diperlukan waktu hingga tahun monyet untuk menemukan Sekte Danyang. Ketika Muping kembali, dia sudah memberitahu pemimpin sekte mereka Gu King San segala yang terjadi di luar. Oleh karena itu, ketika Lu Yun dan keduanya datang ke Sekte Danyang, mereka tidak hanya tidak menemui hambatan apapun, mereka juga diterima secara pribadi oleh Gu King San. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah kekanak-kanakan. Mengenakan kemeja biru, semangatnya cerah, merah muda di kedua sisi. Pada pandangan pertama, sepertinya dia meminum terlalu banyak ramuan kesehatan. Obat mujarab kesehatan dari Sekte Danyang ratusan dan ribuan kali lebih efektif daripada produk kesehatan yang dijual di luar. Oleh karena itu, di Kunlun, masa hidup alami anggota Sekte Danyang umumnya lebih lama dibandingkan sekte lainnya. Gu King San sangat senang ketika dia mendengar Lin Qingtan berkata bahwa dia bersedia menjadi murid Sekte Danyang. Selama Kuali King di Xuanhuo dapat kembali ke Sekte Danyang, Gu King San tidak peduli siapa yang ia ambil sebagai tuannya. Dan, saat pertama kali melihat Lin Qingtan, dia mengira Lin Qingtan baik dan ingin mengolahnya. Lin Qingtan segera mengajukan persyaratan dan berkata, Guru Sekte Gu, saya secara sukarela bergabung dengan Sekte Danyang, tapi saya berharap Sekte Danyang tidak akan membatasi kebebasan saya di masa depan. Dia tidak ingin terjebak dalam sekte selama sisa hidupnya. Gu King San secara alami memahami maksudnya. Dia masih memiliki kekhawatiran di dunia sekuler, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sekte Danyang kami selalu sangat bebas. Gu King San penuh perhatian, namun ia dengan cepat mengingatkan, meskipun Nona Lin, Anda dapat masuk dan keluar dari Sekte Danyang dengan bebas, namun ingat, tripodnya tidak terbuka, terutama di wilayah Kunlun. Kunlun adalah dunia para kultivator. Meski tidak sebaik Jie Xingshan, lingkungannya sama kejamnya. Membunuh orang dan merampas harta karun bukanlah hal yang aneh. Jika Lin Qingtan tinggal di Sekte Danyang dan memiliki formasi penjaga gunung untuk melindungi keselamatannya, saya khawatir periode paling berbahaya adalah ketika dia meninggalkan Sekte Danyang tetapi masih di Kunlun. Setelah Lin Qingtan kembali keluar Kunlun, situasinya akan jauh lebih baik, karena setelah dia memahami metode pikiran Kaisar King, dia dapat dengan mudah mengontrol nafas King Cauldron untuk mencegahnya bocor. Dengan kata lain, bahkan jika Lin Qingtan mengorbankan kuali hijau untuk memurnikan ramuan di Aula Xinglin di masa depan, tidak perlu khawatir aura ini terdeteksi oleh praktisi. Ini tidak akan menarik tiga kekuatan sekte sekaligus seperti malam sebelumnya. Tentu, premisnya adalah jangan terlalu sombong dan jangan mengorbankan King Ding di depan praktisi lain. Ini bukan masalah tidak bocornya nafas, tapi masalah otak. Untuk amannya, Gu King San merasa bahwa akan lebih baik jika hanya sedikit murid dari Sekte Danyang yang tahu tentang keterlibatan King Ding dalam Lin Qingtan.
Jadi Gu Qingsan memandang Mu Ping dan memerintahkan, para murid yang mengikutimu untuk menemukan Qingding hari itu, sebaiknya merahasiakan mereka. Jangan khawatir, Master Sekte, saya sudah memperingatkan mereka sejak lama. Gu Qingsan mengangguk dan melanjutkan memberitahu Mu Ping, pertama, bawa Nona Lin untuk mengadakan upacara inisiasi rahasia, lalu bawa dia ke gunung belakang untuk memahami pikiran Kaisar Qing. Jernih, Mu Ping melirik Lin Qingtan, matanya jelas lebih lembut dari malam sebelumnya, dan berkata, Nona Lin, ikut aku. Lin Qingtan memandang Lu Yun. Lu Yun meremas telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, silakan, kakak kedua. Jika terjadi sesuatu, panggil saja namaku melalui jimat perdamaian. Lin Qingtan mengangguk dan mengikuti Mu Ping pergi, berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari kerumunan. Saya mendengar dari penatuamu bahwa saudara Lu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Setelah Lin Qingtan pergi, Gu Qingsan tiba-tiba berbalik untuk melihat Lu Yun, menatapnya dengan hati-hati, lalu mengatakan sesuatu yang bermakna sambil tersenyum. Lu Yun tidak berkomitmen, mungkin. Pembudidaya pedang. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak. Petik 2, petik 2. Gu Qingsan terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi, namun matanya berkedip dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia telah mempelajari situasi dasar Lu Yun dari Mu Ping. Singkatnya, ada dua hal. Ketika Gu Qingsan menanyakan hal ini barusan, siapa yang tahu bahwa Lu Yun sebenarnya menggelengkan kepalanya? Jawabannya sangat bias terhadap para penggarap iblis. Gu Qingsan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Yun sama sekali bukan seorang kultivator iblis? Adapun menyangkal bahwa dia adalah seorang pendekar pedang, itu normal. Meskipun Lu Yun dapat menggunakan pedang ilahi pengendali jiwa, dia tidak mengetahui keterampilan pedang sama sekali. Dia dapat membunuh semua musuh dengan satu gerakan. Alasan mengapa Mu Ping mengira dia adalah seorang kultivator pedang adalah karena malam itu, dia merasakan niat pedang yang murni dalam diri Lu Yun. Tapi Mu Ping tidak tahu bahwa niat pedang itu tidak berasal dari Lu Yun, tapi dari cermin penahan surga di telapak tangannya. Saudara Lu, aku ingin tahu apakah kamu boleh pergi ke suatu tempat bersamaku. Setelah hening beberapa saat, Gu Qingsan tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan suara yang tidak jelas. Lu Yun mengangguk, lalu mengikuti Gu Qingsan ke sebuah tanah terbuka yang luas. Di tengah tanah terbuka itu, sebuah menara tinggi berdiri. Menara ini memiliki 12 lantai. Gu Qingshan memperkenalkan, Saudara Lu, menara danyang ini adalah paviliun harta karun sekte danyang kami. Dari lantai pertama hingga lantai 10, danding dengan kualitas berbeda disimpan. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi kualitas sekte danyang. Semakin tinggi, apakah kamu ingin masuk dan mencobanya? Menara danyang, paviliun harta karun sekte danyang. Karena ini adalah paviliun harta karun, secara alami sangat berharga bagi sekte danyang. Gu Qingsan benar-benar membiarkan Lu Yun masuk. Lu Yun merasa sedikit aneh dan bertanya, mengapa Master Sekte Gu tiba-tiba begitu baik dan setuju untuk mengizinkan saya, orang luar, memasuki paviliun harta karun Anda. Dia tidak percaya bahwa ada yang namanya kue di dunia ini, meskipun Gu Qingsan sepertinya selalu mudah bergaul. Tapi Anda harus berhati-hati. Gu Qingsan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, kamu tidak perlu terlalu waspada. Kami para murid sekte danyang sering pergi ke menara danyang untuk memilih danding yang cocok untuk digunakan. Tapi aku bukan murid sekte danyangmu. Saya baru saja mendengar Anda memanggil Nona Lin sebagai saudara perempuan kedua. Apakah Anda bersaudara? Gu Qingsan mengubah metode bertanyanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk lagi, dan berkata, kami bukan saudara kandung, tapi hubungan di antara kami lebih dalam daripada hubungan saudara kandung. Tidak apa-apa, Nona Lin pasti membutuhkan waktu untuk memahami pikiran Kaisar Qing. Waktu spesifiknya tergantung pada pemahamannya, jadi mengapa Anda tidak memilih kuali alkimia untuknya terlebih dahulu? Kata Gu Qingsan. Melihat Lu Yun masih bingung, dia melanjutkan dengan penjelasan lain. Berita bahwa Nona Lin sedang mengandung kuali Kaisar Qing Xuanhuo perlu dirahasiakan, jadi tentu saja diperlukan kuali lain untuk menutupinya. Adapun kualitasnya, tidak masalah, jadi tidak ada perbedaan antara Anda masuk dan Nona Lin masuk. Ini memang benar. Lin Qingtan hanya membutuhkan satu tripod hijau, dia memilih tripod lain hanya untuk menipu orang lain dan membuat orang lain mengira bahwa tripod hijau itu tidak ada di tubuhnya. Jadi untuk kuali kedua ini tidak perlu khawatir cocok atau tidak peduli siapapun yang memilihnya. Tapi Lu Yun masih bertanya balik, karena tidak masalah siapa yang memilih, mengapa Anda tidak masuk sendiri, Tuan Gu? Lebih baik daripada membiarkan saya, orang luar, masuk, bukan? Dengan baik, Gu Qingsan tertegun sejenak dan menjelaskan, meskipun saya memilihnya secara acak, warna dan gaya kuali alkimia di dalamnya berbeda. Anda mengenal Nona Lin dan lebih mengetahui seleranya. Ini seperti mengajak seorang gadis untuk membeli pakaian. Gadis itu berkata bahwa dia hanya dapat membeli 2 potong, tetapi jika kamu benar-benar tidak melakukannya, kamu akan berlutut di depan keyboard lagi ketika kamu kembali. Lu Yun tersenyum dan menepuk bahu Gu Qingsan dan berkata, haha, Pak Tua, aku tidak menyadari bahwa kamu cukup memahami pikiran seorang gadis. Aku percaya alasan ini. Namun dia berpikir dalam hatinya, percayalah, kamu adalah orang tua yang sangat jahat. Pasti ada lubang besar yang menunggunya di dalam menara ini. Namun,
Lu Yun selalu tidak takut. Karena lelaki tua itu sangat ingin dia masuk, dia harus masuk dan melihat-lihat. Jadi Lu Yun setuju. Alasan lain untuk setuju adalah karena dia melihat beberapa murid sekte dan yang segera masuk dan keluar. Mereka mungkin hanya tinggal di lantai pertama dan kedua untuk sementara. Setidaknya itu berarti tidak akan ada masalah dengan lantai 1 dan 2 menara Danyang. Anda juga bisa masuk dan melihatnya. Lu Yun baru saja mengambil satu langkah ke depan dan berjalan kurang dari 2 meter menuju sekte Danyang. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berbalik dan bertanya, Sekte Master Gu, apa lantai 11 dan 12 menara ini? Dia ingat apa yang dikatakan Gu King-san barusan adalah bahwa dari lantai 1 hingga lantai 10, semakin tinggi kualitas tripodnya, namun dia tidak menyebutkan 2 lantai berikutnya. Oleh karena itu, Lu Yun berspekulasi bahwa 2 lantai terakhir menara dan yang seharusnya tidak berisi dinding, melainkan benda lain. Gu King-san tersenyum penuh teka-teki dan berkata, "Yah, jika saudara Lu bisa memanjat 2 lantai terakhir, dia secara alami akan tahu apa yang ada di atas. Jika kamu tidak bisa memanjat, percuma saja berbicara." Hei, orang tua ini masih menggunakan provokasikan. Aku benar-benar jatuh cinta pada ini. Lu Yun membenci lelaki tua itu di dalam hatinya, lalu berbalik dan melangkah menuju menara Danyang, memasuki lantai pertama tanpa ragu-ragu. Gu King-san menyaksikan Lu Yun memasuki menara, dengan kilatan cahaya di matanya. Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Di mana senior Lu? Setelah beberapa saat, Mu Ping mendatangi Gu King-san dan bertanya dengan ragu. Dia telah membantu Lin Qingtan menyelesaikan upacara inisiasi, dan kemudian membawa Lin Qingtan ke gunung belakang untuk memahami pikiran Kaisar Qing. Selama periode realisasi, Mu Ping yang berdiri di dekatnya dapat dengan mudah mempengaruhi Lin Qingtan, jadi dia meninggalkan Lin Qingtan sendirian di sana dan kembali untuk mencari pemimpin sekte. Master Sekte ditemukan, tapi Lu Yun tidak terlihat. Gu King-san memandang menara Danyang dan memberi isyarat dengan matanya, dia telah memasuki menara Danyang. Apa? Mu Ping menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan bingung, dia bukan murid Sekte Danyang kami. Kenapa kamu, Master Sekte? Segera Mu Ping menyadari sesuatu dan melanjutkan, mungkinkah, Master Sekte, Anda ingin menggunakan api spiritual di menara Danyang untuk menguji apakah dia seorang kultivator iblis? Gu King-san tampak serius, mengangguk dan berkata, iya, keterampilan para penggarap iblis sangat mendominasi, yang membuat para penggarap iblis itu memiliki kepribadian yang kejam, dan api spiritual akan menstimulasi emosi mereka dan membuat mereka lebih kejam. Ketika Gu King-san mendengar Mu Ping berkata bahwa Lu Yun sangat kuat, dia sedikit khawatir. Jika Lu Yun benar-benar seorang kultivator iblis, dia pasti akan menjadi iblis besar di masa depan. Mungkin Lu Yun terlihat normal sekarang, tapi selama dia terus melatih keterampilan sihirnya, cepat atau lambat dia tidak akan bisa mengendalikan emosi kekerasannya. Dan emosi kekerasan semacam ini hanya bisa diredakan dengan membunuh orang. Inilah mengapa ada pepatah dalam dunia kultivasi bahwa, siapa yang mengolah setan akan dihukum oleh Tuhan. Gu King-san masih memiliki ilusi pada awalnya, berharap bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator pedang, bukan seorang kultivator iblis, tetapi ketika dia bertanya kepada Lu Yun sebelumnya, Lu Yun menjawab bahwa dia bukanlah seorang kultivator pedang. Maka kemungkinan Lu Yun adalah seorang kultivator iblis menjadi sangat tinggi. Agar lebih jelas, Gu King-san harus menemukan cara untuk membiarkan Lu Yun memasuki menara Danyang dan menggunakan api spiritual di dalamnya untuk menentukan apakah Lu Yun adalah seorang kultivator iblis. Mu Ping dengan cepat memahami pikiran Gu King-san, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, jika Anda ingin merangsang emosi kekerasannya, Anda setidaknya harus pergi ke lantai 7, tetapi bagaimana jika dia tidak naik? Karena api spiritual dapat memicu emosi kekerasan pada para penggarap iblis, maka, jika Lu Yun benar-benar seorang penggarap iblis, dia pasti tidak akan dengan bodohnya naik ke lantai 7 untuk kehilangan kendali atas emosinya. Tentu saja Gu King-san juga telah mempertimbangkan masalah ini. Dia melirik ke arah Mu Ping dan bertanya, kamu sudah memberitahuku sebelumnya, kepribadian seperti apa Lu Yun itu? Mendominasi dan kuat, Mu Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Adegan Lu Yun dengan kuat membunuh 3 tuan malam itu tertanam dalam di benaknya dan masih tergambar jelas di benaknya. Mu Ping belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Orang dengan kepribadian seperti ini sangat kuat, jadi dia pasti akan berusaha naik ke lantai 7 atau lebih. Jika dia tidak naik, berarti ada yang tidak beres di hatinya. Meskipun dikatakan bahwa Lu Yun diminta untuk memilih kuali alkimia sesuka hati kali ini, sangat mustahil bagi orang dengan kepribadian kuat untuk bersikap begitu santai. Dia akan mendaki setinggi yang dia bisa. Dengan kekuatan Lu Yun dalam membunuh Jin dan Qi, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk naik ke lantai 8 dan 9 menara Danyang. Jika dia memiliki kekuatan ini tetapi menolak untuk naik ke lantai 7, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di hati Lu Yun, karena perilaku seperti ini bertentangan dengan karakternya. Apa maksud pemimpin sekte itu adalah selama Lu Yun tidak naik ke lantai 7, dia akan dinilai sebagai kultivator iblis. Mu Ping mengerutkan kening dan bertanya. Metode pendeteksian ini sebenarnya sangat subjektif, semuanya didasarkan pada analisis Gu King-san terhadap karakter Lu Yun. Bagaimana jika Lu Yun benar-benar hanya ingin memilih kuali alkimia dari lantai bawah dengan cara yang sederhana? Mu Ping menanyakan pertanyaan ini.
Gu Qingsan merenung dan berkata, mungkin untuk Lin Qingtan, dia akan memilih kuali alkimia yang paling umum untuk disembunyikan dari orang lain, tapi ini tidak mencegahnya untuk naik ke lantai 7 atau lebih. Kuali Kaisar King Xuanhuo di tubuh Lin Qingtan memiliki kualitas lebih tinggi daripada kuali alkimia manapun di Menara Danyang, jadi untuk mencapai efek terbaik menyembunyikannya dari orang lain, kuali kedua yang dipilih harus memiliki kualitas biasa, semakin baik. Sederhananya, danding di Menara Danyang yang dimulai dari lantai 7 sudah menjadi harta karun yang berharga, dan mungkin juga membuat orang berpikir untuk membunuh orang untuk merebut harta karun tersebut. Ini tidak akan menyembunyikan perhatian siapapun sama sekali. Hanya dapat dikatakan bahwa kemungkinan menjadi sasaran jauh lebih kecil daripada King di Xuanhuo Cauldron, tetapi bukan berarti tidak ada. Cara teraman adalah membantu Lin Qingtan memilih kuali alkimia biasa, yang tidak akan diminati orang lain. Jika Lu Yun adalah orang pintar, dia pasti akan membantu Lin Qingtan memilih kuali alkimia di bawah tingkat ketujuh. Lalu mengapa Gu Qingsan mengatakan bahwa ini tidak akan menghalangi Lu Yun untuk naik ke lantai 7? Itu masih berdasarkan karakter kuat Lu Yun. Lu Yun mungkin tidak memilih kuali alkimia di atas lantai 7, tapi dia pasti akan pergi ke sana untuk melihatnya, dan Gu Qingsan dengan sengaja tidak memperlihatkan barang-barang di dua lantai terakhir, membuat Lu Yun dalam ketegangan. Karena penasaran, Lu Yun pasti akan menemukan cara untuk naik dan mencari tahu. Kalau tidak naik berarti ada yang salah. Dalam analisis terakhir, semuanya didasarkan pada analisis Gu Qingsan terhadap karakter Lu Yun. Saya melihatnya mengubah citra lembutnya, dan berkata dengan mata dingin, jika analisis saya benar-benar salah, maka saya lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Saya tidak akan pernah membiarkan pembudidaya iblis tumbuh. Meskipun Lu Yun sudah sangat menakutkan sekarang, Gu Qingsan percaya bahwa dengan bantuan kekuatan formasi pelindung gunung, dia masih bisa membunuhnya di sini. Hati Muping bergetar. Menurut pemimpin sekte tersebut, Lu Yun sebenarnya hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu naik ke lantai 7 Menara Danyang tanpa kehilangan kendali. Situasi lainnya, misalnya, di bawah pengaruh api spiritual, emosi kekerasan muncul. Misalnya, jika dia tidak naik ke lantai 7, apapun alasannya, dia akan mati, karena pemimpin sekte mengatakan bahwa dia lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Muping menghela nafas dan berkata, saya khawatir Lin Qingtan tidak akan bahagia. Suka atau tidak, pembudidaya iblis ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi kami di Kunlun dan rakyat biasa kami. Gu Qingsan sangat menyayangi Lin Qingtan, namun dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah membunuh para penggarap iblis dengan segala cara. Muping terdiam. Gu Qingsan tidak mengatakan apa-apa dan datang ke lantai pertama Menara Danyang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Lu Yun, yang berarti Lu Yun sudah naik. Ini semakin menegaskan pemikiran Gu Qingsan. Pada sekte Danyang tingkat pertama, jumlah danding adalah yang terbesar, tetapi kualitasnya paling rata-rata. Di sudut yang tidak mencolok, seorang lelaki tua duduk tak bergerak. Pria tua ini adalah penjaga Menara Danyang dan bahkan lebih kuat dari Gu Qingsan. Gu Qingsan mendatangi lelaki tua itu dan bertanya dengan hormat, Tuan Liu, di lantai berapa adik laki-laki yang baru saja masuk? Keenam, orang tua itu memiliki suara yang jauh. Bahkan ketika dia menghadapi pemimpin sekte Gu Qingsan, dia tidak membuka matanya dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Itu lantai 6. Gu Qingsan mengulangi sesuatu dengan suara rendah, lalu menoleh ke arah Muping, keduanya memasang ekspresi rumit. Itu lantai 6. Selama kamu naik satu level lagi, kamu pasti akan terpengaruh oleh api spiritual. Mengapa tiba-tiba berhenti? Apakah Anda benar-benar khawatir kehilangan kendali? Gu Qingsan benar-benar ingin pergi ke sana dan melihat apa yang sedang dilakukan Lu Yun di lantai 6, tapi dia takut membuat Lu Yun curiga, jadi dia memutuskan untuk menunggu. Kemudian, saya bertanya kepada Tuan Liu apakah Lu Yun telah naik ke lantai 7. Selama dia mencapai lantai 7, Gu Qingsan akan dapat mendeteksi kapan emosi Lu Yun dipengaruhi oleh api spiritual dan memancarkan emosi kekerasan. Ketika saatnya tiba, Gu Qingsan tidak akan ragu untuk segera mengaktifkan formasi pelindung gunung, dan kemudian menggunakan kekuatan formasi pelindung gunung untuk membunuh para penggarap iblis. Pada saat ini, lantai 6 Menara Danyang, Lu Yun memang berada di level ini. Jumlah kuali alkimia di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di lantai pertama. Hanya ada sekitar 10, tetapi kualitas kuali jauh lebih tinggi daripada yang ada di lantai pertama. Suhu di lapisan ini juga sangat tinggi. Lu Yun dapat merasakan bahwa api yang mengeluarkan suhu ini jelas bukan api biasa. Dia juga sepertinya sudah menebak tujuan Gu Qingsan membiarkan dia memasuki menara. Ketika Lu Yun sampai ke lantai 6, dia merasakan ada yang tidak beres. Merasa kesal, sama seperti malam itu, bahkan lebih intens dari malam itu. Lu Yun menduga itu pasti ada hubungannya dengan nyala api yang melepaskan suhu ini. Suhu nyala api disalurkan dari atas, jadi semakin tinggi Anda mendaki, semakin tinggi pula suhunya, yang membuat Lu Yun merasa lebih mudah tersinggung. Dikombinasikan dengan kata-kata dan perbuatan aneh Gu Qingsan sebelum memasuki menara, tidak sulit bagi Lu Yun untuk menebak niatnya. Gu Qingsan ingin menggunakan api di Menara Danyang untuk menguji apakah dia adalah seorang kultivator iblis. Metode tesnya seperti apa? Itu pasti ada hubungannya dengan suasana hatiku saat ini.
Suasana hati Lu Yun tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, yang membuat Lu Yun merasa sangat bingung. Mungkinkah dia benar-benar seorang kultivator iblis? Tetapi guru Tao tua yang tidak bermoral itu dengan jelas menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia tidak mengembangkan keterampilan sihir. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang kultivator iblis, bukan? Mungkinkah lelaki tua itu hanya bicara omong kosong? Lu Yun menjadi curiga lagi. Alasan kenapa dia berhenti di level ke-6 sekarang adalah karena dia ragu-ragu. Dia ingin tahu apakah kekuatan sihir tanpa nama miliknya adalah kekuatan iblis, tapi dia juga takut mengetahui hasilnya. Karena perasaan yang diberikan nyala api padanya saat ini bahkan lebih condong ke arah yang tidak menguntungkan. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Lu Yun akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 7 untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, pasti ada akibat. Menghindari tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Datanglah ke pintu masuk lantai 7. Lu Yun menginjak tangga dan naik. Setiap kali dia menaiki tangga, dia merasa semakin kesal. Akhirnya, memasuki lantai 7. Saya tidak lagi peduli melihat kuali alkimia pada level ini. Dalam sekejap, ekspresi Lu Yun berubah, dan rasa kesal di hatinya langsung mencapai titik ekstrim. Aura kekerasan keluar tak terkendali dan menyebar ke menara danyang. Pada saat ini, Gu Qingsan, yang berada di lantai pertama, tidak perlu lagi bertanya kepada Tuan Liu, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia memang seorang kultivator iblis. Penatuamu, segera ikuti saya untuk mengaktifkan gunung formasi perlindungan dan bunuh iblis. Ya, ekspresi Muping serius, dan dia secara alami menyadari aura kekerasan ini, yang persis sama dengan malam itu. Mereka yang memupuk setan akan dihukum oleh surga. Tunggu, tepat ketika mereka berdua hendak meninggalkan menara danyang dengan tergesa-gesa, suara Liu tiba-tiba terdengar, masih terlihat seperti sedang berkonsentrasi dengan mata tertutup. Jangan kaget, Gu Qingsan bertanya dengan bingung, Tuan Liu, bukankah Anda sudah memastikan bahwa dia adalah seorang kultivator iblis? Apalagi yang perlu Anda tunggu? Tuan Liu berkata perlahan, dia telah mencapai tingkat ke-8. Mari kita lihat seberapa kuat sifat iblisnya sebelum memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Jika sifat iblis Lu Yun tidak kuat, selama dia mau menyerah dan terus melatih keterampilan iblis, masih ada ruang untuk keselamatan. Dan jika Anda ingin mengetahui seberapa kuat sifat iblis Lu Yun, Anda harus membuatnya benar-benar kehilangan kendali terlebih dahulu. Semakin dekat dia dengan api spiritual, semakin mudah dia kehilangan kendali. Gu Qingsan terdiam beberapa saat. Dia sebenarnya tidak setuju dengan pendekatan Tuan Liu. Menurut pendapatnya, selama mereka adalah pembudidaya setan, terlepas dari sifat iblis mereka, mereka semua akan dibunuh untuk memastikan tidak akan ada masalah di masa depan. Namun identitas Tuan Liu tidaklah sederhana. Penjaga menara ini sudah ada sebelum Gu Qingsan menjadi kepala sekte Danyang, yang berarti senioritas Tuan Liu lebih tinggi daripada Gu Qingsan. Gu Qingsan merenung sejenak dan berkata kepada Muping di samping, pergi dan beritahu para tetua lainnya untuk bersiap mengaktifkan formasi perlindungan gunung. Saya akan menunggu di sini sebentar. Ini tidak hanya menunjukkan sikapnya, tetapi juga tidak menghormati Liu. Jernih, Muping tahu bahwa masalah ini tidak dapat ditunda, jadi dia segera meninggalkan menara danyang, memberitahu beberapa tetua lainnya tentang masalah tersebut, dan siap untuk membunuh iblis itu kapan saja. Lantai 8 menara danyang. Mata Lu Yun dipenuhi dengan partikel cahaya merah, dan aura kekerasan yang memancar dari tubuhnya 10 kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di tingkat ke-7. Masih tidak memperhatikan level alchemy cauldron ini. Karena tidak tertarik, yang benar-benar menarik Lu Yun untuk memanjat adalah nyala api itu. Semakin dekat dia, semakin dalam keinginan di hatinya. Dia punya firasat bahwa nyala api itu akan sangat berguna baginya. Jadi Lu Yun dengan cepat naik dari lantai 8 ke lantai 9, dan kemudian dari lantai 9 ke lantai 10. Hanya ada satu kuali alkimia di tingkat ke-10, memancarkan cahaya merah, dan kualitasnya 100 kali lebih tinggi daripada kuali alkimia di tingkat ke-9. Ini sudah menjadi tripod kualitas tertinggi di menara danyang. Tapi Lu Yun menatap ke depan dengan mantap. Dia hanya memikirkan lantai 11, dan nafas api itu datang dari lantai 11. Kekerasan dan hasrat dalam hati Lu Yun pecah pada saat yang sama, dengan cepat meningkat menjadi ekstrim. Ledakan. Ketika dia melangkah ke lantai 11 menara danyang, langkahnya tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Melalui matanya yang semerah pilar, Lu Yun melihat sekelompok api merah melayang di depannya. Suhu di sini sangat mengerikan, dan bahkan tahap kesempurnaan ramuan emas mungkin tidak dapat menahannya. Tapi Lu Yun muncul dengan aneh. Dia sudah telanjang. Semuanya merah. Setiap inci kulit mengeluarkan darah keluar, dan rasa sakit yang hebat karena robek dan terbakar melahap Lu Yun dengan gila-gilaan, tapi dia sepertinya tidak merasakannya, dan matanya tertuju pada nyala api. Emosinya sudah lama tidak terkendali. Dibandingkan dengan rasa sakit, keinginan akan nyala api di hatinya ini seperti segelas air jernih di gurun, sangat kuat. Datanglah kemari. Lu Yun meraung, suaranya serak dari biasanya saat ini, tapi tetap mendominasi. Segera setelah itu, Lu Yun membuat gerakan yang menakutkan dan meraih api spiritual dengan tangan kosong. Hal yang aneh adalah, Lu Yun benar-benar menangkapnya. Yang lebih aneh lagi adalah, dia tidak hanya menangkapnya, tetapi dia juga menghirup api spiritual ke dalam tubuhnya dengan sangat mendominasi.
Ledakan. Saat api spiritual menghilang, panas di seluruh menara Danyang surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan dan menyedihkan, berpusat di lantai 11, menyebar ke segala arah seperti awan gelap menjelang hujan badai, hampir menutupi seluruh sekte Danyang. Orang tua tanpa ombak di sumur kuno di lantai pertama menara Danyang, Liu, akhirnya membuka matanya. Rambut perak bergetar, matanya ngeri. Iblis. Troll yang mengerikan. Sihir. Troll yang mengerikan. Suara Liu Lao seperti guntur, dia tidak pernah lepas kendali seperti hari ini. Pemimpin Sekte Gu, pergilah dan pimpin formasi perlindungan gunung dan bersiaplah untuk membunuh iblis. Saya akan pergi ke Menara Danyang untuk melihatnya. Ya, Gu King-san dengan cepat keluar. Tuan Liu mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya yang serius ke arah puncak Menara Danyang, dan berkata dengan sedih, seorang kultivator iblis yang mengerikan, kamu benar-benar berani melahap api spiritual, bagaimana kamu bisa dibiarkan tumbuh lagi? Liu Laozhen berteriak, sosoknya seperti angin, dan dia dengan cepat memanjat Menara Danyang. Lantai kedua, lantai 3, lantai 4, pergi jauh-jauh ke lantai 11. Tuan Liu ingin mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Lu Yun dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun gagal, tidak masalah. Tunda saja beberapa saat dan biarkan Gu King-san dan yang lainnya mengaktifkan formasi pelindung gunung. Tetapi, ketika Liu tiba di lantai 11, dia tertegun sejenak. Tidak di sini, Lu Yun tidak ada di lantai 11. Tuan Liu sangat yakin bahwa ketika dia muncul sekarang, dia tidak bertemu dengan Lu Yun, yang berarti Lu Yun tidak bisa turun, tetapi hanya bisa naik. Di atas, Liu mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk ke lantai 12, tubuhnya gemetar hebat. Bagaimana seorang penggarap iblis bisa naik ke lantai 12? Tuan Liu terkejut. Dia tidak begitu percaya bahwa Lu Yun sudah naik ke lantai 12, tapi jika dia tidak naik ke lantai 12, lalu kemana dia pergi? Tidak banyak tempat persembunyian di Menara Danyang. Liu membeku di tempat, menatap pintu masuk tangga lantai 12, tidak bergerak. Itu memang di lantai 12. Butuh waktu lama bagi Liu untuk kembali sadar dan bergumam tak percaya. Lu Yun memiliki aura kekerasan yang sangat kuat, menindas dan menyesakkan. Liu dapat dengan jelas merasakan aura ini datang dari atas kepalanya. Artinya Lu Yun ada di lantai 12. Tuan Liu ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap di lantai 11 dan menunggu Lu Yun turun. Sekte tersebut memiliki peraturan bahwa penjaga menara tidak diperbolehkan melangkah ke lantai atas Menara Danyang. Tuan Liu hanya bisa menunggu. Saat ini, Lu Yun memang berada di puncak Menara Danyang. Seluruh jari telunjuk tangan kanannya berwarna merah, seperti besi solder yang terbakar api, mengeluarkan panas yang luar biasa. Itu berkat api rohani. Ketika Lu Yun meraih api spiritual, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, menelan api spiritual, dan akhirnya mengembun di jari telunjuk tangan kanannya. Sekarang, dengan jarinya ini, bahkan jika dia tidak menggunakan energi aslinya, dia dapat menembus kultivator tahap ramuan emas dengan satu pukulan. Setelah melahap api spiritual, Lu Yun dengan cepat naik ke lantai 12 Menara Danyang tanpa merasakan kesulitan apapun. Lantai 12 sama dengan lantai 11, tanpa kuali alkimia. Harus dikatakan bahwa tidak ada apa-apa di sini, sangat kosong. Lu Yun memancarkan emosi yang keras. Melihat tidak ada apapun di 12 lantai, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan energi sebenarnya di tubuhnya terguncang. Ledakan, 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 biarkan keluar, ledakan. Tiba-tiba, dinding batu diguncang, memperlihatkan mural pucat di bawahnya. Meskipun Lu Yun kehilangan kendali emosinya, dia dengan cepat tertarik dengan mural ini. Di atas mural terdapat gugusan pegunungan, di ujung pegunungan terdapat awan berkabut dan kabut, serta terdapat siluet samar-samar berdiri di latar belakang. Lu Yun mendekat. Saat dia menatap mural itu, bintang-bintang tiba-tiba bergeser, seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Di saat yang sama, nafas sejuk dan damai datang dari segala arah. Lu Yun kaget. Segera bangun. Aku baru saja kehilangan kendali atas emosiku. Lu Yun teringat adegan sebelumnya, apalagi saat memasuki lantai 11, seluruh otaknya seperti kehilangan kemampuan berpikir. Baru pada saat inilah dia akhirnya terbangun. Lu Yun mengangkat tangan kanannya dan menatap jari telunjuk merah itu dengan ekspresi terkejut. Jari ini sebanding dengan senjata ajaib. Dengan kata lain, tubuhku dapat menelan api semacam itu dan kemudian secara otomatis meredamnya. Setelah dilahap oleh bola api seperti itu, ia ditempa menjadi jari yang sebanding dengan senjata ajaib. Jika ia melahap lebih banyak, bukankah setiap bagian tubuh akan menjadi senjata ajaib? Setelah terkejut sesaat, wajah Lu Yun berbinar, dan matanya bergerak ke bawah dengan sadar, mendarat pada simbol yang melambangkan seorang pria. Senjata ajaib, senjata ajaib. Jika tidak, Lu Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Terlalu panas dan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Ambil contoh jari Lu Yun saat ini, meskipun kekerasannya telah mencapai tingkat senjata ajaib, namun juga panas. Lu Yun dengan cepat menghilangkan pikiran kotor di dalam hatinya dan menghibur dirinya sendiri, sudah cukup untuk saat ini. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Dengan pemikiran di benaknya, Lu Yun mengembalikan jarinya ke tampilan aslinya seolah-olah sedang mengendalikan senjata ajaib.
Kemudian, Lu Yun melihat sekeliling dan memandang lingkungan sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat bahwa dia melihat mural ketika dia kehilangan kendali emosinya, dan kemudian muncul di dunia aneh ini tanpa bisa dijelaskan. Dunia ini serba putih, namun terasa sangat damai dan tenteram. Apakah saya sudah memasuki dunia mural? Lu Yun tampak terkejut dan berjalan dengan hati-hati di dunia putih ini sampai dia melihat sekelompok gunung terlihat di awan berkabut di depannya. Sangat akrab, persis seperti pemandangan di mural yang saya lihat sebelumnya. Hati Lu Yun menimbulkan badai, dan dia akhirnya yakin bahwa dia memang telah memasuki dunia mural, dan dia tidak bisa menahan panik. Apakah Anda akan terjebak dan mati di sini? Teman kecilku, tidak perlu khawatir. Kesadaranmu ada di sini tetapi tubuhmu masih di luar. Anggap saja ini sebagai mimpi. Kamu tidak akan mati. Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, suara halus dan jauh tiba-tiba melayang dari kejauhan. Saat suara itu terdengar, warna pucat di sekelilingnya dengan cepat memudar. Mata Lu Yun menyipit. Di ujung pegunungan, punggung sosok ilusi itu dengan cepat membesar dan menghilang dari pandangan. Gunung-gunung terbang melintasi pegunungan. Sosok ilusi muncul dengan aneh di depan Lu Yun. Dia mengenakan kemeja hijau, dengan sosok tinggi dan temperamen yang luar biasa, tetapi wajahnya tidak nyata. Lu Yun kaget. Dia hanya memikirkan dalam benaknya apakah dia akan terjebak dan mati di dunia ini tanpa mengatakannya dengan lantang, tetapi orang ini memahami pikirannya. Jangan kaget, teman kecil. Seperti yang saya katakan tadi, Anda baru saja memasuki dunia ini dengan kesadaran Anda, dan saya adalah penguasa dunia ini. Saya tahu semua pikiran Anda. Pria itu memahami pikiran Lu Yun lagi, dan suara berkabut itu berbicara lagi. Lu Yun terkejut sesaat, dan kemudian mulai membayangkan video tutorial yang dia lihat di komputer Wang Bining tentang Master Seni Internasional Liu Xiaoyue. Sosok ilusi di depan kami tampak berkedip-kedip, anak-anak. Kamu masih muda, jangan memikirkan banyak hal yang berantakan, kami ingin energi positif. Pamanmu, benar saja, saya bisa melihat melalui pikiran saya sendiri. Ini adalah pelanggaran privasi. Lu Yun segera menjadi marah. Mengumpat juga merupakan perilaku buruk. Sosok itu melambai lagi. Petik 2, petik 2. Lu Yun berusaha keras menahan diri dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke tempat ini? Bagaimana aku bisa keluar? Tidak perlu khawatir kawan kecil, aku akan menjawab pertanyaanmu satu persatu. Sosok ilusi itu terus berkedip, dan kemudian mengatakan jawaban yang mengejutkan Lu Yun, saya Kaisar King. Kaisar King. Lu Yun kaget. King Di adalah sosok yang legendaris, bagaimana bisa ia terjebak dalam mural? Tepatnya, saya adalah salah satu dari ribuan keinginan spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar King. Saya di sini untuk menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Aku tidak membawamu ke sini sekarang, tapi kamu masuk sendiri, yang berarti kamu adalah orang yang ditakdirkan yang aku tunggu. Adapun cara keluarnya, kamu akan mengerti nanti. Sosok ilusi itu menjawab pertanyaan Lu Yun dengan tertib. Setiap kali dia menjawab, tubuhnya menjadi lebih ilusi, menunjukkan bahwa keinginan spiritualnya perlahan-lahan melemah. Lu Yun bahkan lebih terkejut lagi. Hantu yang berbicara dengannya ini ternyata hanyalah sisa dari keinginan spiritual Kaisar King. Jika ini tersebar, siapa yang berani mempercayainya? Dan orang ini baru saja mengatakan bahwa dia hanyalah salah satu dari ribuan keinginan spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar King, yang berarti ada ribuan keberadaan serupa di tempat lain. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Kaisar King itu. Nak, kamu tidak perlu terlalu memujaku. Fakta bahwa kamu bisa datang ke sini berarti kamu ditakdirkan menjadi Kaisar King dan menerima warisan wasiatku. Mungkin kamu akan menjadi Kaisar King berikutnya. Pikiran Lu Yun sekali lagi terlihat olehnya, dan dia diam-diam mengutuk, sialan, aku membiarkan dia berpura-pura lagi. Kuncinya adalah Lu Yun tidak bisa menghentikannya untuk berpura-pura. Lu Yun dapat menunjukkan rasa jijik di permukaan, tetapi kekaguman di dalam hatinya tidak dapat disembunyikan, dan keinginan spiritual ini dapat menembus pikiran batinnya. Sehat, kalau begitu biarkan dia berpura-pura. Tidak mungkin semua orang di dunia ini berpura-pura sepanjang waktu. Teman kecilku, pemikiranmu salah. Aku hanya menyatakan fakta. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku berpura-pura? Pemikiranku benar-benar berpikiran sempit. Tampaknya Kaisar King ini juga seorang pembicara di masa lalu. Setiap kali dia melihat sekilas pikiran Lu Yun, dia akan mengkritiknya, sama sekali mengabaikan bahwa tubuhnya menjadi semakin tidak nyata. Petik 2, petik 2. Suasana hati Lu Yun saat ini seperti berdiri di hadapan Jingdong Qiang, yang buta dan tidak menyadari kecantikan istrinya, Hang Zhouma, yang tidak tertarik pada uang, Raja Real Estate dengan target kecil 100 juta, dan Shen Zhenma, yang punya rumah besar. Hanya karena orang lain memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, Anda tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa orang lain berpura-pura, bukan? Benar, itu tidak benar. Teman kecil, kamu berpikir liar lagi. Ayo, apakah kamu siap menerima warisanku? Sosok ilusi itu berbicara lagi, menarik Lu Yun kembali dari pikirannya. Lu Yun bereaksi dan berkata, kapan saya setuju untuk menerima warisan Anda? Dengan baik, meskipun kemunculan sosok ilusi itu tidak dapat dilihat dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakannya. Dia tertegun sejenak, jelas tidak menyangka bahwa Lu Yun akan tetap menolak. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan orang ini sebenarnya menolak.
Bagaimana bisa tidak bermain sesuai rutinitas? Sosok ilusi itu berkata, sejak Anda memasuki dunia ini, Anda telah menyetujui bahwa Anda harus menerima warisan. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Lu Yun berkata dengan sangat marah. Maka kesadaranmu akan tetap di sini selamanya. Meskipun aku bilang kamu tidak akan mati, selama kesadaranmu tetap di sini selamanya, kamu akan menjadi sayur. Tercela, Lu Yun mengumpat dengan marah, lalu berkata dengan sangat arogan, sepertinya tidak ada jalan lain, tapi kamu harus menjelaskan bahwa kamu memaksaku untuk menerima warisan, bukan aku yang memohon padamu. Oke, jangan manfaatkan aku dan bersikaplah seperti anak baik. Aku melihat betapa bahagianya hatimu. Omong kosong. Yang paling kubenci, Lu, adalah ketika orang lain memaksaku melakukan hal-hal yang tidak kusukai, seperti situasi ini. Memotong. Sosok ilusi itu mencibir, belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya, dan berteriak, oke, berhenti bicara omong kosong, bersiaplah untuk menerima warisan. Del, Lu Yun tiba-tiba menyela, dan sosok ilusi itu berkata dengan tidak sabar, apakah kamu laki-laki? Bagaimana kamu bersikap seperti ini? Dia terdiam. Saya belum pernah melihat orang dengan tanda tinta seperti Lu Yun, yang begitu menunda-nunda di depan peluang besar. Terus terang, dia tidak bisa mengimbangi panasnya bahkan jika dia makan kotoran. Lu Yun berkata dengan serius, meskipun kamu hanyalah kemauan spiritual, aku merasa ada pertanyaan yang telah lama menggangguku, dan kamu harus tahu jawabannya. Bertanya, sosok ilusi itu tidak lagi memiliki kesabaran untuk berbicara, dan kondisinya tidak memungkinkan. Dia hampir menjadi tembus cahaya. Lu Yun tampak serius dan bertanya, apakah saya seorang kultivator iblis? Pertanyaan ini memang sudah lama mengganggunya, dan dia sangat ingin mengetahui jawabannya, jika tidak, dia tidak akan bisa mempraktikkan keterampilan sihir tanpa nama ini sama sekali. Ia yakin sosok di depannya pasti tahu jawabannya. Sosok ilusi itu terdiam sesaat, sepertinya sedang menilai Lu Yun. Tiba-tiba, sosok itu melintas dan berkata, gelar penggarap iblis hanyalah sebuah penghinaan bagimu. Judul penggarap iblis hanyalah sebuah penghinaan bagi Anda. Jawaban sosok ilusi itu membuat hati Lu Yun bergetar, lalu dia mengerutkan kening. Apa artinya? Apakah itu berarti saya bukan seorang penggarap iblis, atau saya adalah iblis yang lebih menakutkan daripada seorang penggarap iblis? Lu Yun tidak tahu apa maksud kalimat ini. Pada awalnya, Lu Yun bertemu dengan seorang kultivator iblis, pemimpin roh jahat, yang membuatnya meragukan sihir tanpa nama untuk pertama kalinya, dan curiga bahwa sihir tanpa nama adalah keterampilan iblis. Sejak itu, dia tidak pernah berani membiarkan saudara perempuannya berlatih bersamanya, karena takut menyesatkan mereka. Baru setelah dia menangkap guru Tian Xuanzi yang jahat dan mengetahui darinya bahwa apa yang dia latih bukanlah kekuatan sihir, Lu Yun menghela nafas lega. Tapi hari ini, di bawah pengaruh api spiritual, Lu Yun kehilangan kendali emosinya, membuatnya sekali lagi bertanya-tanya apakah guru Tao tua itu juga menipunya. Jadi saya menanyakan pertanyaan ini, berharap mendapatkan jawaban dari kehendak spiritual Kaisar King. Siapa yang menyangka bahwa kehendak Kaisar King akan memberikan jawaban seperti itu? Meskipun keterampilan yang kamu latih terlalu berlebihan dan aneh, itu bukanlah keterampilan sihir. Sekali lagi menembus pikiran Lu Yun, sosok ilusi itu menambahkan, sepenuhnya melepaskan batu di hati Lu Yun. Selama tidak ada masalah dengan tekniknya, tidak perlu khawatir akan menyesatkan para suster. Adapun apa yang dikatakan King Di Will barusan, pembudidaya iblis adalah penghinaan bagi Anda, itu tidak lagi penting sekarang. Alasan utamanya adalah Lu Yun tidak memiliki kesempatan untuk terus bertanya lebih jauh. Surat wasiat Kaisar King menjadi begitu transparan sehingga tidak dapat lagi ditorehkan. Memanggil. Pada saat terakhir sebelum menghilang, sosok ilusi itu berubah menjadi cahaya redup dan menembus dahi Lu Yun. Tanda cian muda berkedip-kedip di dahi Lu Yun beberapa kali, dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat, tanpa meninggalkan jejak. Berdengung. Dunia pucat menghilang dengan cepat, seperti lubang hitam yang runtuh. Lu Yun merasakan matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke lantai 12 Menara Danyang. Harus dikatakan bahwa dia awalnya berada di Menara Danyang, dan yang kembali adalah kesadarannya. Ajaibnya, setiap inci kulit di tubuh Lu Yun telah terbakar sampai batas tertentu karena menelan api spiritual, namun pada saat ini, sudah sembuh total. Apakah karena warisan wasiat Kaisar King? Lu Yun mencoba memanggil pria cerewet yang baru saja dia temui di dunia mural, tetapi tidak ada jawaban, dan dia tidak dapat mendeteksi tanda cian muda yang menghilang di dahinya. Jadi, itu dia, yang disebut warisan wasiat Kaisar King, apakah ini saja? Bantu saja diri Anda pulih untuk sementara, dan kemudian Anda tidak bisa merasakannya lagi. Lu Yun awalnya mengira warisan wasiat ini akan mencakup beberapa keterampilan mental, seni bela diri, dan teknik alkimia King Di, tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Saya sama sekali tidak tahu apa yang diturunkan. Benar-benar penipuan. Kebahagiaanku sia-sia. Lu Yun melihat mural itu dengan marah, hanya untuk menemukan bahwa mural itu telah berubah menjadi dinding menara yang halus, dan mural itu telah menghilang di beberapa titik. Yang tidak diketahui Lu Yun adalah, sedangkan dia menerima warisan wasiat Kaisar King. Sekte Danyang. Ekspresi Gu Qingsan sangat serius, dia dan beberapa tetua sekte bergegas mengaktifkan formasi pelindung gunung, bersiap menggunakan kekuatan formasi untuk memusatkan niat pedang mereka dan memberikan pukulan fatal pada Lu Yun.
Berdengung. Sebelum Lu Yun bangun, aura menakutkan dan menindas yang dia keluarkan menyebar seperti air pasang dan dengan cepat menyelimuti seluruh Sekte Danyang. Bahkan formasi pelindung gunung pun bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Suasana hati Gu Qingshan menjadi semakin berat. Iblis yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Tuan Liu, Lu Yun adalah troll yang mengerikan. Bunuh iblis. Tanpa penundaan, aktifkan formasi perlindungan gunung. Gu Qingshan berteriak dengan keras, dan melihat 8 arah dari Sekte Danyang, dan pilar cahaya menyala pada saat yang bersamaan. Selama Gu Qingshan mengaktifkan langkah terakhir, formasi pelindung gunung akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memadatkan niat pedang yang menakutkan yang cukup untuk membunuh Sok Chen tahap Jindan. Namun, tepat ketika Gu Qingshan hendak memulai langkah terakhirnya, tiba-tiba, di puncak Menara Danyang, seberkas cahaya biru terang membubung ke langit, menerangi seluruh Sekte Danyang dan seluruh Kunlun. Penggarap sekte yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka melihat cahaya biru di langit. Dikombinasikan dengan arah pilar cahaya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kemunculan pewaris wasiat Kaisar Qing dari Sekte Danyang. Semua pewaris kemauan kuat kuno ditakdirkan untuk memiliki peluang besar. Dengan kata lain, masa depan cukup menjanjikan. Segera kirim seseorang ke Sekte Danyang untuk mencari tahu siapa yang telah memperoleh warisan wasiat Kaisar Qing, dan kemudian lakukan segala kemungkinan untuk berteman dengannya. Pada saat ini, banyak penggarap dari sekte bergegas menuju Sekte Danyang secara bersamaan. Saat ini, Sekte Danyang. Semua orang tercengang. Suasana menakutkan dan menindas di sekelilingnya telah lama naik ke langit dengan pilar cahaya Qian, dengan cepat menghilang, dan berubah menjadi suasana damai dan menenteramkan. Tentu saja mereka tahu maksudnya. Pewaris wasiat Kaisar Qing telah lahir. Sebagian besar murid Sekte Danyang tidak tahu siapa orang itu. Mereka hanya mendengar bahwa ada iblis yang menakutkan di Menara Danyang, dan pemimpin serta tetua sekte sedang bersiap untuk membunuh iblis itu. Namun sebelum pembunuhan iblis dimulai, perubahan tiba-tiba terjadi, dan penerus wasiat Kaisar Qing tiba-tiba muncul. Gu Qingshan mempunyai dugaan yang tidak jelas. Orang itu mungkin adalah Lu Yun. Dan kemungkinannya sangat tinggi. Ketika dia keluar sekarang, tidak ada murid sekte lain di Menara Danyang. Hanya Liu dan Lu Yun yang ada di Menara Danyang. Tuan Liu tidak akan mencapai puncak, dan dia tidak bisa menjadi pewaris wasiat Qing Di. Maka itu hanya Lu Yun. Karena itu, Gu Qingshan merasa lebih terkejut. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Lu Yun jelas-jelas adalah seorang kultivator iblis, bagaimana dia bisa mewarisi wasiat Kaisar Qing? Sangat mustahil bagi seorang pembudidaya iblis untuk mewarisi kehendak Kaisar Qing. Jadi, bukankah Lu Yun adalah seorang kultivator iblis? Jadi apa yang terjadi dengan sifat iblis luar biasa yang dia pancarkan sebelumnya? Gu Qingshan tidak bisa memahaminya di kepalanya, jadi dia memutuskan untuk tidak memulai langkah terakhir dari formasi perlindungan gunung untuk saat ini, dan masuk ke dalam Menara Danyang untuk bertanya kepada Tuan Liu apa yang dia maksud. Pada saat ini, Liu, yang berada di lantai 11 Menara Danyang, sama terkejutnya. Pewaris wasiat Qing Di tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Liu sangat gembira hingga dia hampir menangis. Penjaga menara ini milik Sekte Danyang, tetapi tidak bergantung pada Sekte Danyang. Tujuan utama tinggal di sini adalah untuk melindungi Menara Danyang. Menunggu kedatangan orang yang dituju. Sekarang, orang yang ditakdirkan akhirnya tiba. Misi mereka sebagai penjaga menara dari generasi ke generasi akhirnya selesai bersama Tuan Liu. Mulai sekarang, dia tidak lagi harus menjaga Menara Danyang. Dengan kata lain, Tuan Liu bebas. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Saya harus berterima kasih banyak kepada Lu Yun. Tuan Liu sekarang sangat yakin bahwa Lu Yun tidak boleh menjadi seorang kultivator iblis. Seperti yang dipikirkan Gu Qingshan, sangat mustahil bagi seorang kultivator iblis untuk mewarisi kehendak Kaisar Qing. Menunggu dengan penuh semangat. Segera, Liu melihat paha telanjang berjalan menuruni tangga di lantai paling atas. Dia melangkah maju dengan penuh semangat, tetapi tiba-tiba tertegun pada detik berikutnya. Kepala botak muncul di depannya. Kepala botak telanjang. Petik 2, petik 2. Eksibisionis botak ini tidak lain adalah Lu Yun. Dia juga merasa malu. Untuk menelan api spiritual, pakaian Lu Yun dibakar, rambut serta alisnya terbakar seluruhnya. Saat menerima warisan wasiat Qing Di, meski kulitnya sudah sembuh, mustahil rambut di tubuhnya bisa pulih seketika. Untungnya ketampanan Lu Yun tahan lama, meski dengan kepala botak, ia bisa dengan mudah mengaturnya bahkan membuat orang mengabaikan kedua alisnya yang hilang. Tuan Liu tercengang. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, "Orang tua, jangan menelan air liurmu. Aku khawatir kamu akan menjadi semakin rendah diri dariku nanti. Temukan aku satu set pakaian secepatnya." Baiklah baiklah. Liu dulunya adalah orang yang sangat stabil, tidak ada masalah di sumur kunonya. Bahkan ketika menghadapi pemimpin sekte Gu Qingshan, dia selalu tampak acuh tak acuh dan akan mendorongnya sebanyak yang dia inginkan. Tapi saat ini, mendengar Lu Yun memintanya untuk mengambilkan pakaian itu, Liu tidak tahu seberapa aktif dia. Dia buru-buru menjentikkan lengannya dan melemparkan satu set jubah hitam besar ke arah Lu Yun. Hah! Melihat Tuan Liu memunculkan satu set pakaian dari udara, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia ingat bahwa ketika dia menangkap Tuan Tian Xuanzi, lelaki tua bengkok itu juga tiba-tiba mengganti pakaiannya.
Tampaknya orang-orang ini pasti menyembunyikan sesuatu di dalam tubuh mereka. Orang tua dan tidak jujur itu sebenarnya tidak memberitahuku bahwa dia memiliki harta karun sebesar itu. Bahkan setelah tinggal di kuil Tao selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakannya. Benar-benar pencuri. Saat Lu Yun mengenakan jubah hitam, dia mengutuk orang bejat yang tidak bertanggung jawab di dalam hatinya. Tuan Liu, pada saat ini, suara mendesak Gu Qingshan tiba-tiba terdengar. Ternyata dia sudah sampai di lantai 11, tapi Lu Yun kebetulan berlari untuk berpakaian, jadi dia tidak melihat Lu Yun untuk pertama kalinya dan bertanya langsung, Tuan Liu, apakah kamu masih perlu melakukannya? Membunuh iblis itu. Bunuh iblis itu. Sebelum Tuan Liu dapat menjawab, Lu Yun, yang mengenakan jubah hitam besar, tiba-tiba berjalan ke bawah dan bertanya dengan ekspresi lucu, Tuan Gu, setan macam apa yang kamu bunuh? Dengan baik, Gu Qingshan tidak menyangka kata-kata seperti itu akan didengar oleh Lu Yun, dan dia merasa sangat malu untuk sesaat. Dilihat dari keadaan Lu Yun saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis. Penampilan Tuan Liu jauh lebih murah hati, dan dia berkata terus terang, adik laki-laki ini bukanlah seorang kultivator iblis, dia adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Meskipun dia sudah mengetahuinya sejak lama, Gu Qingshan tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar Tuan Liu mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, suasananya sangat rumit. Menara Danyang telah berdiri di Sekte Danyang selama bertahun-tahun. Banyak murid yang keluar masuk, tetapi tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mewarisi wasiat Kaisar Qing. Harus dikatakan bahwa tidak banyak orang yang naik ke lantai 9 Menara Danyang, apalagi warisan wasiat Kaisar Qing di lantai paling atas. Siapa sangka yang akhirnya menerima warisan ini adalah orang luar. Tentu saja, apakah itu murid dalam sekte atau orang luar yang menerima warisan, Gu Qingshan tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apapun, karena itu adalah pilihan Kaisar Qing. Gu Qingshan tidak boleh menyinggung perasaannya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia bertanya sambil tersenyum lembut, baiklah, Saudara Lu, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Sekte Danyang kami, dan kebetulan Anda memiliki teman dengan Nona Lin. Dia mencoba menggunakan Lin Qingtan untuk mempertahankan Lu Yun. Dengan sangat sadar, Gu Qingshan menambahkan, di masa depan, seperti Nona Lin, Anda dapat masuk dan keluar dari Sekte Danyang dengan bebas. Kecuali ada keadaan darurat, sekte tersebut tidak akan memaksa Anda untuk kembali. Yang disebut menjadi murid Sekte Danyang sebenarnya adalah cara untuk menjalin pertemanan. Para calon praktisi tersebut, karena mereka memiliki nama Sekte Danyang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Sekte Danyang akan mendapat masalah di masa depan, mereka akan benar-benar berdarah dingin dan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena Lu Yun bisa menjadi pewaris wasiat Kaisar Qing, itu berarti bakatnya telah diakui oleh Kaisar Qing, dan dia pasti akan memiliki peluang besar di masa depan. Masa depan cerah. Tentu saja Gu Qingshan berharap dia bisa bergabung dengan Sekte Danyang. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu, sebenarnya, selama saudara perempuan kedua saya menjadi murid Sekte Danyang Anda, itu sudah cukup. Tolak dengan sopan. Gu Qingshan memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah berteman baik dengan Lu Yun. Selama dia memperlakukan Lin Qingtan dengan baik, Lu Yun pasti akan memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Danyang. Ada alasan lain mengapa saya tidak bergabung dengan Sekte Danyang, yaitu saya sudah memiliki sekte. Lu Yun lalu menambahkan. Sudah punya sekte. Gu Qingshan tertegun sejenak. Bukankah Mu Ping mengatakan bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator biasa? Bagaimana bisa sebuah sekte tiba-tiba muncul? Gu Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lu, bisakah Anda memuaskan keingintahuan saya dan memberitahu saya sekte Anda sehingga saya dapat mengunjungi Anda di masa depan? Tendosu. Lu Yun menjawab dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ketika Gu Qingshan mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan ekspresinya menjadi seaneh mungkin.